bebasin aja pikiran gitu, pede aja lah. Itu dulu lah modal awal itu, karena kalau dari situ sudah ke blocking ya kita nggak bisa belajar apa-apa, kita nggak bisa tahu apa-apa. Sudut pandang medikal pasti ngomong gitu, tapi ya terus apa gitu loh, selama kita menganggap diri kita sakit, kita ngelakuin apa gitu. Halo Mas Dendi. Halo Mas, salaman sih lah. Mari ngomong kamu. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Nih lagi cuti nih. Oh, lagi cuti. Kapan pulang? Pulang kemana? Dari Jakarta. Ke sini. Hari Pasuruan. Hari Senin. Di Senin. Saya naik kereta hari Minggu sampai sini Senin. Turun Malang. Lagi liburan ya? Berapa hari ya? 10 hari. Lumayan. Cuti tahunan tak ambil. Mas Dendi, ini kan kalau tidak salah Mas Dendi diterima di CPNS Komnas HAM. Ya, saya diterimanya anggaran belanja 2018-2019. Saya mulai kerja 2019. Jadi berangkat ke Jakarta itu April tanggal 1 insya Allah. April 2019. 2019. Nih. Dulu 2019 hari raya pernah pulang. Terus kan tahun depannya kan Covid, jadi batal pulang. Ya ini karena memang pas Lebaran ini kan pasti rame toh. Saya ngambilnya sebelum puasa ini, mau masuk puasa kan, biar di rumah dulu. Di Komnas HAM tepatnya di bagian apa? Saya staf rencana mediasi, Mas. Staf rencana mediasi. Nah, itu yang dilakuin apa? Saya input data, dan bantu resum kasus, ya macam-macam. Nyiapin mediasinya gitu. Proses mediasi. Kasus HAM itu. Ya ada dugaan pelanggaran HAM itu masuk ke bagian mediasi. Nah kita yang proses. Dari awal memang pengen masuk Komnas HAM atau apa yang bikin Mas Dandi kemudian memilih untuk ikut CPNS di Komnas HAM? Karena yang buka di situ waktu itu, Mas. Jadi kendalanya ya, kalau teman-teman disabilitas daftar itu waktu zaman saya yang ada bukaan disabilitas waktu itu jarang banget. Nah, saya sudah mepet waktu, nggak bisa nyari lagi, ketemulah dengan Komnas. Di situ nggak ada syarat apa-apa. Kalau di instansi lain kan mungkin ada syarat yang harus bisa melihat dengan jelas. Orang tunanetra bisa melihat dengan jelas, itu kan lucu. Nah, di Komnas nggak ada, jadi saya ambil gitu loh. Dan kemudian masuk. Saya sudah 3 kali lah daftar CPNS setelah lulus ya. Tapi nggak ada yang keterima ya baru ini. Oh, pernah 3 kali ikut CPNS. Yang sebelumnya memang ada gitu ya, kayak di ini nggak apa-apa disebut instansi ya. Kemenkumham itu di tahun 2017 insya Allah itu ada buka untuk disabilitas. Tapi saya nggak lolos di administrasi. Kemenaker pada waktu itu ada bukaan disabilitas, nggak lolos lah. Pas zaman saya daftar lagi itu ada bukaan disabilitas tapi ada syaratnya gitu loh. Kayak misalkan nggak boleh pakai kursi roda dan sebagainya. Ya kan emang. Akhirnya 2019 nyoba yang di Komnas HAM. Komnas itu, nah alhamdulillahnya lolos sampai selesai akhir lolos. Ya lolos kerja kok bisa. Di Komnas ada 3 orang, yang 2 orang. Angkatannya Mas. Ya, angkatanku yang masuk ya. Kalau yang daftar nggak tahu aku, tapi yang diterima ada 3, 2 di bagian pengkajian dan penelitian, 1 di bagian
ini apa penegakan sebenarnya di mediasi gitu. Di mediasi juga. Enggak, saya cuma satu di mediasi. Yang teman-teman difabel yang lain Itu di Biro Pemajuan. Di Biro Pemajuan di bagiannya pengkajian penelitian. dari Netra juga. Low Vision sama Tuli. Tuli itu tunarungu lah. Tapi tidak ada ini Mas, mungkin apa latar belakang yang kemudian masuk di Komnas selain hanya persoalan kebetulan yang buka Komnas HAM. Enggak ada banyak, kebetulan saya munculnya pas awal itu Komnas gitu loh. Lah yang lain itu memang buka tapi ada syaratnya. Yang saya temui loh ya. Cuma kan kita nggak tahu yang lain-lain kan. PNS kan banyak kan instansi di situ, di SSCN gitu kan. Kuliahnya apa? Saya dulu ambil hukum Di kampus? di Universitas Brawijaya Malang. Lulus tahun berapa? Saya lulusnya tahun 2016. 2016. 2016. Berapa tahun? 7 tahun lah. Oh, tapi kan ada alasannya itu. Ya. Kecelakaan Mas. Jadi terus saya jadi tunanetra itu 2011 waktu kuliah gitu. Saya ambil cuti, akhirnya balik kuliah lagi. Netra enggak dari lahir ya? Enggak. Dari kuliah? Dari dewasa, dari kuliah itu. Oh, pas proses kuliah semester berapa? Semester piro itu ya? 5 lah ya, 5 kayaknya. 2011 itu semester 5. Itu. Kemudian saya cuti lah 1,5 tahun. Hampir 2 tahun. Lagi kuliah 2013. Sampai lulus 2016. Selama 2 tahun kerja di Komnas HAM, suka dukanya apa? Suka terus ya Mas, dibayar ya Mas. Apa ya? Dukanya itu cuma jauh dari rumah lah. Jadi kayak kena ada COVID gini kan bingung semua atau keluarga kan jauh. Kalau Kayak lingkungan gitu. kerja asik-asik. Lingkungan kerja inklusif kok mereka. Maksudnya paham mereka tentang disabilitas itu sadarnya tinggi lah. Jadi mereka paham benar kalau ada pegawainya yang disabilitas dan memang difasilitasi gitu. Tapi achieve yang saya berikan juga ya harus ada gitu. Jadi kan apa ya, kolaboratif lah istilahnya. Di sana nggak fasilitasi semua gitu kan. Ya, ini yang ada dulu di saya bawa dulu gitu. Sudah menikah? Sudah menikah? Mau. Kapan rencana? Ya mau deket-deket inilah. Sudah ada calonnya bro? Sudah ada calonnya? Lo mau kok nggak ada calonnya, itu lah lucu. Kita tahu kalau teman-teman difabel tidak akses pekerjaan itu kan dalam tanda kutip masih belum begitu inklusif. Komnas HAM, Mas Dendi barangkali termasuk satu dari sekian teman-teman difabel yang bisa akses itu. Kalau menurut kacamata Mas Dendi secara umum seperti apa sih negara misalkan seharusnya mengakomodir teman-teman difabel itu? Kalau menurut saya buka aja dulu semua Mas gitu. Jadi jangan diplot dari awal mereka ini harus masuk kemana. Karena kalau kayak gitu ijazah yang misalkan sedikit nih jumlah tunanetranya gitu ya, sedikit jumlah disabilitasnya itu kemudian nggak bisa masuk ke situ kan gitu toh. Kayak misalkan yang kursi roda, yang total ya, yang buta total kayak gitu kan, mereka kemarin ditulis gitu kan syaratnya disabilitas tapi nggak boleh kursi roda, nggak boleh buta total, harus mampu melihat dengan jelas, terus mendengar dengan baik, yang boleh wong asam urat ae Mas lek ngono. Nah itu kan harusnya dibuka aja dulu, tapi jangan diplot di rencananya lah. Mereka berikan kalibrasi karena kadang itu
kita itu susah ya, karena kan sudah zaman dahulu ya, sudah zaman Belanda itu kita terintegrasi lah, tersegresi, jadi dipisah. Paham disabilitasnya itu mereka harus dinormalkan dulu lah ibaratnya. Nah, menurut saya itu kalau pingin disatukan dulu ya masukkan dulu semua, buka aja semua, kita kalibrasi cocoknya mereka di mana nih gitu loh. Setelah cocok baru kan nanti fasilitas mengikuti kan. Ya nggak perlu lah kita pakai aksesibilitas fisik gitu ya. Kalau memang nggak ada anggarannya kan nggak perlu pakai aksesibilitas fisik. Tapi non fisik kan yang penting. Non fisik kan lingkungannya, kesadaran terhadap disabilitas itu seperti apa gitu. Itu sih Mas. Niru Australia. Salah kan di undang-undang ya. Itu kan juga sebenarnya sudah mengakomodir Bu. Tapi prakteknya kan agak tutup aja, itu kan nggak maksimal. Ya, memang di undang-undang itu kan menyebutkan kalau yang negeri itu, yang negara harus 2%, yang swasta 1% gitu kan. Kemudian kan itu detailnya seperti apa, ngitungnya bagaimana kan belum jelas kan. Lagi pula undang-undang kita itu kalau saya nggak salah itu niru undang-undang Jepang. Mereka memang ada kuota khusus gitu ya, kuota khusus 2%. Jerman pun begitu. Cuma masalahnya kalau di Jerman itu ada sanksinya, berupa denda. Yang tidak denda bagi instansi yang tidak merekrut itu sebanyak kuota yang disediakan itu. Hanya saja perusahaan-perusahaan di Jerman itu mereka lebih sering bayar dendanya karena kosnya lebih murah mungkin ya daripada merekrut disabilitas. Berbeda dengan negara-negara Anglo-Saxon. Saya ambil contoh Australia lah. Australia itu dia tidak memakai kuota, tapi perlindungannya ya langsung ya disabilitas, masukin semua gitu. Tapi yang dibutuhkan disabilitas apa? Itu disediakan oleh negara. Kayak misalkan saya butuh, ambil contoh buku fisik aku kayak somoco, buku digital gitu. Ya negara kerjasama sama organisasi disabilitas yang bisa menyediakan itu, sehingga instansi di situ ya udah langsung aja menghubungi ke organisasi yang ngerti disabilitas sehingga langsung difasilitasi. Itu Mas. Atau misal perusahaan butuh telemarketing. Ini telemarketing apa gitu. Ya ditanya gitu loh kebutuhannya. Karena kan sumber ya kita kan keseringan bikin satu program itu nggak ditanya nggak mengasesmen lah kebutuhannya apa gitu. Padahal individu satu difabel dengan difabel lain itu berbeda kebutuhannya. Kayak tunanetra sama tunanetra. Secara umum ada gitu kebutuhan yang sama gitu. Tapi saya dengan teman saya pasti punya kebutuhan sendiri yang agak sedikit berbeda untuk memudahkan saya kolaborasi dengan kawan-kawan kan gitu. Di lapangan kan nggak terpantau. Misal di Pasuruan ada sekian ribu PNS, berapa yang dari difabel yang belum. Nah, kalau di Pasuruan ada lah, saya milih Pasuruan dulu Mas. Saya memilihnya ke Jakarta gitu. Belum. Harusnya ada. Malang itu salah satu teman saya direkrut, tapi di luar rekrutmen yang ini nasional ya. Direkrut dulu gitu jadi honorer. Setelah itu dia didaftarkan disuruh daftar untuk jadi PNS ya gitu. Di Bapeda Kabupaten Malang kalau nggak salah. Jadi mereka punya tuh satu pegawainya yang disabilitas. Satu lagi Mas, mungkin pesan ke teman-teman difabel, karena kita tahu tidak semua teman-teman difabel punya semangat yang sama, semangat untuk belajar, semangat terlepas dari bahwa lingkungan belum inklusif. Tapi bahwa semangat minimal modal itu kan harus juga dipunyai oleh kawan-kawan difabel. Apa pesannya? Kalau dari sisi teknologi sebenarnya kan juga sudah mulai akses gitu. Ya, tapi kita kan cari sendiri Mas. Maksudnya nggak difasilitasi siapa. Kita saring berhubungan dengan komunitas-komunitas tunanetra, disabilitas apa itu kan untuk kita nemuin apa sih yang kebutuhan memang apa gitu yang paling cocok dengan kita gitu.
intinya sih kalau menurut saya ya gak usah minder lah, gak usah takut, bebasin aja pikiran gitu, pede aja lah. Itu dulu lah modal awal itu, karena kalau dari situ sudah ke blocking ya kita nggak bisa belajar apa-apa, kita nggak bisa tahu apa-apa. Dan keluarga itu penting banget mas, maksud saya. Karena saya bisa sampai sini juga karena keluarga saya kan, dukungan keluarga. Kalau support sistemnya dari keluarga itu susah, support sistem yang lain kita juga susah carinya, karena kan udah ini keblok sama keluarga. Itu aja sih. Jadi menurut saya ya modal awal itu bebasin pikiranmu itu, sama ya kalau bisa keluarga dukung lah. Karena pahamnya mungkin boleh lah kita ngomong sakit ya, karena kan medical sudut pandang medikal pasti ngomong gitu. Tapi ya terus apa gitu loh, selama kita menganggap diri kita sakit kita ngelakuin apa gitu loh. Itu aja sih mas. Pengalaman Mas Dendi seperti apa sih dukungan yang diberikan keluarga waktu itu? Mas Dendi kan juga semester 5 ya. Semester 5. Sampai kemudian bisa lulus, sampai ke Komnas HAM. Yo duit mas, kuliah bayar ya waktu itu. Terus ya mungkin selain itu ya istilahnya motivasi lah. Kadang mbakku itu rada aneh mas ya, maksudnya ya tapi deku sing ngomong nang aku ngarai kepingin kuliah maneh, kepingin urip maneh ku ya gara-gara omongannya mbakku ya kan. Kayak hal-hal kecil seperti itulah yang bisa disupport keluarga. Tapi tetap disabilitasnya harus punya pakemnya sendiri untuk gimana sih harusnya dia gitu. Ya sebenarnya keluarga cuma support giring aja, nggak perlu dipaksain buat misalkan ini harus berobat gitu, ini harus berobat iya lah ya, kalau di loro untu kan ya kudu diobati, ini harus gini harus gini, nggak usah lah, dia sendiri aja yang nentuin gitu. Keluarga cuma giring, dia itu giring munculin pikirannya mau kemana gitu.